Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah amma ba'du. Monggo kita sareng-sareng tilawatil Quran 7 ayat 6 poin. 7 ayat 6 poin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyya wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Mal masihu ibnu maryama illa rasul qad khalat min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Wa idh qala Allahu ya Isa ibna Maryama a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq wa qawlihim wa inna qatalnal masiha Isa ibna Maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adhan wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israila ubudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Alhamdulillah. Materi dalu menika pandangan Al-Quran tentang Nabi Isa alaihi salam.
yang orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus, lakum dinukum waliyadin. Ya, silahkan, hak mereka untuk mempertuhankan Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu keyakinan mereka. Bagaimana Islam memandang Nabi Isa? Yang pertama, surat Maryam ayat 30. Beberapa riwayat tarikh, bukan dongeng. Bayi yang bisa bicara, yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. Apa bicaranya Nabi Isa tatkala jadi bayi? Inni Abdullah, saya ini hamba Allah. Ataniyal kitabah, pada saatnya nanti saya diberikan kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan saya pada saatnya nanti diangkat jadi nabi. Itu yang berkata Nabi Isa tatkala waktu bayi. Bayi yang bisa bicara itu ada 3. Satu, Nabi Isa alaihissalam. 2, bayi yang nantinya jadi dewasa akan dibunuh oleh Dajjal. 3, bayi wali Jurej, ahli ibadah tapi kurang bekti pada ibunya, diuji. Ada wanita hamil mengaku dihamili oleh wali Jurej, padahal wali Jurej tidak menghamili. Bayinya bicara, saya bukan anak wali Jurej, tapi anak orang lain. Lalu kaumnya merasa salah, merobohkan tempat ibadahnya wali Jurej, lalu dibangun lagi. Nabi Isa bisa bicara, mengaku hamba Allah itu membela ibunya. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, dan berkata kepada manusia tatkala dalam buayan dan dalam keadaan sudah dewasa. Wa minas sholihin, Nabi Isa termasuk orang-orang yang soleh. Sebab orang-orang pada menuduh Siti Maryam yang perawan kok bisa hamil, padahal belum pernah disentuh laki-laki. Lalu Nabi Isa yang memberi jawaban bahwa saya bukan anak seorang laki-laki, tetapi hamba Allah. Loh, kok bisa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, ada. Nabi Adam alaihissalam. Yang punya ayah tapi tidak punya ibu, ada. Siti Hawa, dibuat dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, Nabi Isa tanpa bapak, hanya kehendak Allah. Siti Maryam yang perawan bisa hamil, Allah yang menghendaki. Terus mekaten Allah Maha Kuasa. Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Siti Hawa hanya dengan ayah tanpa ibu. Nabi Isa hanya dengan ibu tanpa ayah. Kun fayakun. Kalau Allah menghendaki bisa terjadi. Poin yang kedua, Al-Maidah ayat 75. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam itu utusan Allah, Rasulullah. Seperti telah terjadi pada utusan-utusan Allah sebelumnya.
Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Yahya, itu sama utusan Allah seperti Nabi Isa. Wa ummuhu siddiqah. Siti Maryam itu wanita yang lempeng, wanita yang benar. Ya. Kana ya'kulani ta'am, Nabi Isa dan ibunya itu makan minum. Nah, Allah membantah kalau Nabi Isa itu bukan Tuhan. Siti Maryam bukan dipertuhankan. Kenapa? Dua-duanya makan minum seperti kita. Berarti Nabi Isa juga berarti pernah kencot. Butuh makan minum ya berarti pernah kencot. Kalau sudah makan minum mesti tidak berhenti, mesti mengeluarkan. Masa Tuhan kok pipis? Masa Tuhan ke belakang sedang BAB? Enggak ada. Ini bantahan Allah indah sekali. Tidak benar Nabi Isa sebagai Tuhan. Tidak benar ibunya diangkat jadi ibunya Tuhan. Gitu. Kenapa? Dua-duanya makan dan minum. Itulah maka mereka keliru dalam mempertuhankan Nabi Isa, dan itu pula yang mereka bantah bahwa Nabi Isa adalah Nabi, tapi mereka ngangkatnya sebagai Tuhan. Dalam surat Al-Maidah ayat 116 poin 3, wa idh qala Allahu, dan tatkala Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, hai Isa bin Maryam, a anta kulta, apakah kamu berkata linnasi kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini, hai manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan, min dunillah, di luar Allah, selain Allah. Nah, ini Allah berfirman kepada Nabi Isa, hai Isa, apa kamu perintah kepada manusia agar menyembah kepadamu dan kepada ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Qala, berkata Nabi Isa, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li, tidak ada bagiku an akula, untuk berkata, ma laisa li bihaq, perkataan yang saya tidak punya hak. Dados ingkang nyembah dhateng Yesus Kristus niku mboten Nabi Isa perintah, tetapi mereka yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, jadi mempertuhankan. Mulai kapan Nabi Isa dijadikan Tuhan? Pakai mulai tahun 325 Masehi. Saderengipun 300 selangkung belum dijadikan Tuhan. Nabi Isa dijadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan itu mulai tahun 325 Masehi. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu hasil rapat. Ya, hasil rapat. Rapat 318 uskup di Konstantinopel, di Romawi. Tuhannya menjadi 3. Bukan Nabi Isa yang perintah. Bahkan Nabi Isa besok di akhirat akan khutbah di depan jutaan, mungkin miliaran manusia yang ngangkat Nabi Isa sebagai Tuhan.
hai manusia, apakah aku perintah kamu menyembah kepadaku, sedangkan aku saja nyembah hanya kepada Allah. Nah, nun sewu, yang Kristen, yang Katolik benjing teng akhirat celilian. Nabi Isa ngendika, apa nyong perintah, nun sewu bahasa Banjar Kembar, apa nyong perintahku supaya nyembah inyong sebagai Tuhan, wong inyong bae nyembah hanya kepada Allah. Nah, terus bahasa Inggrisnya gelitusan. Kewirangan. Jebule Nabi Isa itu dipertuhankan, bukan ngaku sebagai Tuhan. Kapan mulainya? 325 Masehi. Niku ta sejarah. Mboten berarti ngungkat-ungkat agamane wong liya, lakum dinukum waliyadin, ini sejarah. Jadi Tuhan tiga itu hasil rapat Konsili Nikea tahun 325 yang dihadiri oleh 318 uskup. Alhamdulillah kita mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, sebenarnya semua Nabi mengajak kepada La ilaha illallah. Nah, kita kul huwallahu ahad. Alhamdulillah, maka jenengan sebagai seorang muslim berkeyakinan sudah benar sesuai dengan ajaran Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya dialah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi kita sudah benar. Maka maaf, pertahankan kalimat tauhid sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena kebanyakan orang-orang mengikuti doktrin 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3, mengatakan dogma, doktrin yang tidak bisa dibantah. Mas, ini teksnya ada, silahkan, ada ya. Jadi karena doktrin tidak bisa dibantah, mereka yang terima saja. Tetapi alhamdulillah sekarang di Rusia, di Inggris, di Belanda, di Amerika, sekarang banyak orang masuk Islam. Bahkan tanggal 25 Desember dijadikan hari mu'alaf sedunia. Sehingga ada HP, monggo pirsani. Orang sholat di Amerika, Masya Allah, sampai jalan raya penuh sekarang ini. Sebab selama ini disembunyikan, Islam itu miskin, Islam itu dongeng, gitu. Islam itu terbelakang. Nah, sekarang sudah mulai berpikir cerdas, menemukan kebenaran Islam. Islam bukan terbelakang, bukan bodoh, bukan tidak terpelajar, bukan. Sekarang sudah mulai mengerti sebenarnya ajaran Yesus Kristus itu lemah kalau dipertanyakan dengan akal yang sehat. Larinya ya dogma, ya begitu itu, tidak usah dibantah. Ya begitu itu ajaran, ya begitu itu dogma. Alhamdulillah, Islam qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Poin yang keempat, wa qaulihim, dan orang-orang yang menyembah Yesus Kristus, yang mempertuhankan Nabi Isa 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3, sangat berkeinginan membunuh Nabi Isa. Ini tentara Romawi.
Wa qaulihim, dan mereka berkata, inna qatalna, sesungguhnya saya telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, yaitu Al-Masih Nabi Isa bin Maryam, Rasulullah sebagai utusan Allah. Niki tentara Romawi, tentara-tentara orang yang benci kepada tauhid, ingin membunuh Nabi Isa. Dan mereka mengaku, saya sudah membunuh Nabi Isa. Tetapi Allah membantah, wa ma qataluhu, kamu maka tidak mereka membunuh Nabi Isa. Wa ma sholabuhu, dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, tetapi Allah menyerupakan wajah Nabi Isa kepada mereka. Ini sejarah, jadi bukan berarti mengungkit-ungkit agama orang lain, sejarah. Jadi yang dibunuh, yang disalib itu siapa? Yudas Iskariot. Nabi Isa itu punya murid. Ya katakanlah kalau sekarang misalnya panjenengan itu murid saya, jenengan itu muridnya Pak Kifni. Ini muridnya Nabi Isa, sembunyi, dikejar oleh orang Romawi, sih akan dibunuh, sembunyi. Romawi sudah tidak tahu tempat persembunyian Nabi Isa, tetapi ada muridnya yang khianat. Misalnya, Nunun Sewu, saya dicari polisi, polisi tidak tahu saya di sini. Tapi ada jenengan salah satu tergiur dengan iming-iming dari tentara Romawi, siapa yang bisa menunjukkan tempat Pak Kifni pada maghrib diberi batangan emas. Emas kok batangan? Wonten sing kepencut nudokna. Nah, ngoten. Kayak Pak Kifni nang Masjid Nurul Hidayah, ya polisi cek. Sebelum dipegang oleh tentara Romawi, Allah mengangkat Nabi Isa. Nah, diangkat oleh Allah. Murid yang tadi menunjukkan persembunyiannya Nabi Isa, oleh Allah diserupakan wajahnya kayak Nabi Isa. Tentara belum begitu yakin kalau yang ditangkap itu Nabi Isa. Tapi wong di situ yang ada cuma orang yang mirip Nabi Isa, yaitu Yudas Iskariot. Tangkap oleh tentara Romawi, dibunuh dan disalib. Tapi Nabi Isa diselamatkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengangkat utusannya itu ada dua. Satu, ngangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Isra dan Mi'raj. Hanya Isra Mi'raj, Allah mengangkat Nabi pulang lagi ke dunia membawa perintah sholat. Kalau Isa tidak, diangkat oleh Allah. Sebagian para mufassir mengartikan nanti pada menjelang akhir zaman Nabi Isa turun membawa Islam. Bukan bawa agama baru, bawa Islam, karena semua nabi itu Islam, la ilaha illallah. Nah, jadi Allah mengangkat Rasul itu ada dua. Nabi Muhammad SAW diangkat waktu Isra dan Mi'raj. Nabi Isa diangkat oleh Allah waktu tatkala akan dibunuh oleh tentara Romawi. Gantinya yang dicekal siapa? Itu murid yang khianat, iming-iming beberapa batangan emas itu. Allah menghukum. Arab gawe Allah, langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Isa, nabi yang umurnya paling muda, 40
tahun paling muda. Rasulullah 63, Nabi Nuh 950, Nabi Adam sebagian menceritakan, meriwayatkan hampir 1000. Umur kok nganti 1000 tahun, 150. Pak Ustadz Haji Rasum akan 90 aja paling tua. Ini kok Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Makin kesini umurnya makin kecil, makin kesini makin kecil. Maka dalam riwayat kuburan Nabi Isa tidak ditemukan. Yang ada kuburannya itu Yudas Iskariot, murid yang khianat, gitu. Oleh karena itu kita tidak yakinnya dengan Al-Quran. Allah berfirman, wa ma qataluhu wa ma solabuhu, maka tidak terbunuh Nabi Isa, tidak disalib Nabi Isa, walakin syubbihalahum, tapi Allah menyerupakan bagi mereka wajah Nabi Isa, yaitu Yudas Iskariot. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu, tentara Romawi membunuh Nabi Isa juga pada sengketa. Apa benar tadi yang dibunuh Nabi Isa? Iya, wong wajahnya mirip, tapi kok tidak persis ya? Nah, tentaranya saja berbantah-bantahan. Kenapa? Sebab lafi syakkim minhu, ragu-ragu. Walakin syubbihalahu malahum bihi min ilmin, mereka tidak punya ilmu dalam membunuh Nabi Isa, illa tiba'adh-dhanni, kecuali dugaan, kira-kira. Wong ruangan kowe lang kaliyane anane mung kowe wis ra ini meh padha karo Nabi Isa. Ya kowe Nabi Isa. Sebagian dudu ora kaya kowe, ora kiye, ndi maning wong anane mung kiye. Padahal Yudas Iskariot diserupakan wajahnya. Walaupun Yudas Iskariot membantah, Eli Eli lama sabahtani, Tuhan aku bukan Nabi Isa, aku ini Yudas Iskariot. Tapi karena Allah yang berkenan menghukum Yudas Iskariot, tetap ditangkap dan disalib. Nah, maka sebenarnya mereka juga ragu-ragu, apakah benar yang dibunuh itu Nabi Isa. Itulah. An-Nisa 158.5. Barrafa'ahullahu ilaih, tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke haribaannya, kehadirannya. Wa kana Allahu azizan hakima, sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kalau Allah mengangkat Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam diselamatkan, tidak dibunuh oleh orang Romawi, bagi Allah itu kecil. Memutarkan matahari dari barat ke timur berapa juta tahun, Allah kecil. Memutarkan bulan berapa juta tahun, dikelilingi matahari, bulan, bumi oleh bintang-bintang yang jumlahnya miliaran. Allah Maha Kuasa. Jadi kalau hanya ngangkat Rasulullah Isra Mi'raj, ngangkat Nabi Isa waktu akan dibunuh oleh orang Romawi, kecil bagi Allah, nggak ada yang besar. Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Jadi maaf, nuwun ngapunten,
kalau mereka menyembah kepada Yesus Kristus adalah Nabi Isa dipertuhankan, sebenarnya akal sehat juga tidak bisa menerimanya. Tadi kana yakulani ta'am, dua-duanya tidur, dua-duanya makan, dua-duanya minum, dua-duanya ke belakang manusia. Jadi tepat kalau Al-Quran Nabi Isa itu Rasulullah, utusan Allah, bukan sebagai Tuhan. Itulah maka mereka mempertuhankan Yesus Kristus itu mulai tahun 325. Sebelumnya belum. Rapat itu loh, rapat 318 uskup, salah di sini ya MUI, ulamanya mereka jumlahnya 318 memutuskan, gitu, memutuskan bahwa Isa adalah anak Allah sebagai Yesus Kristus sebagai Tuhan, karena diangkatnya Isa sebagai Tuhan dengan Rohul Kudus, malaikat, maka diangkatlah tidak hanya dua, tapi Tuhannya ada tiga. Tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga. Lakum dinukum waliyadin. Kalau Islam alhamdulillah Tuhan yang benar itu cuma satu. Qul huwallahu ahad. Itulah. Oleh karena itu pada poin 6 yang terakhir, laqad kafarul ladzina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, innallaha huwal masih ibnu Maryam, Tuhan Allah adalah Masih bin Maryam, Yesus Kristus. Jadi orang yang mempertuhankan Yesus Kristus itu oleh Al-Quran dikatakan kafir. Makanya ada surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun. Mereka tidak terima, mbok jangan distempel kafir, distempelnya non muslim. Ya tidak bisa. Masa kok ya ayyuhal non muslim? Kan robah Al-Quran tetap kafir kedudukannya. Tetapi kita kan tidak memanggilnya kafir waktu bergaul. Itulah akhlak Islam. Terus nek panjenengan duwe tangga kok agamane Kristen Katolik, ketemu ning dalan, ya aja takon arep tindak ngendi pir. Mboten kengi. Dumenasane terus kafir, tindak ngendi pir. Tetap nama biasa. Tindak ngendi Yakobus, tindak ngendi Pak Paulus, biasa. Tetapi kedudukannya orang yang percaya menyembah kepada Yesus Kristus itu laqad kafar, dia hukumnya kafir. Padahal, nah ini dalam Al-Quran, wa qalal masihu ibnu Maryam, qala al-masihu, berkatalah Nabi Isa alaihi salam, ya bani Israel, hai bani Israel, u'budullaha, sembahlah kamu semua kepada Allah, Rabbi wa Rabbakum, karena sebagai Tuhanmu dan Tuhanku. Terus sajane Nabi Isa niku ngejak karo wong Israel pada ibadah karo Gusti Allah, pangeranmu dan pangeranku. Tetapi mereka tidak mentaatinya. Orang yang mengangkat Al-Masih Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan, maka diancam oleh Allah 3 siksaan. Nah, ini. Innahu, sesungguhnya, may yusyrik billah, siapa yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah,
maka sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Sewu Al-Qur'an. Kados tiyang ingkang nganggep Isa Al-Masih sebagai Tuhan itu hukumnya kafir. Orang yang kafir, orang yang musyrik, yang pertama haramallahu alaihil jannah, diharamkan masuk surga. Sewu tidak lalu menepuk dada sombong. Asal orang itu la ilaha illallah, asal orang itu meyakini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullah 'alan nar. Asal orang berkeyakinan betul mboten-mboten pangeran kang wajib disembah namung Gusti Allah, lan yakin nek Kanjeng Nabi Muhammad niku utusan Allah, sidqan min qalbihi, yakin orang mung teng lambe tok sampai nang ati. Apa kata Nabi? Illa harramahullahu 'alan nar, kecuali diharamkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Jaga niki nun sewu nggih. Jenengan pun klebet kali kula alhamdulillah jadi orang muslim. Mugi-mugi meningkat jadi mukmin, mugi meningkat jadi muhsin, meningkat jadi muttaqin. Wis mlebu nang kalangan selamat. Udah. Jangan dirusak oleh syirik. Ini Al-Maidah ayat 72. Okay. Hati-hati kalau soal syirik. Sebab kalau orang sampai berbuat syirik, wafat dalam kondisi syirik, yang pertama haramallahu alaihil jannah, diharamkan masuk surga. Wong surgane Gusti Allah, sing ngaramaken nggih Gusti Allah. Yang kedua ini wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wis ora oli mlebu swarga, mlebu nang neraka. Nomor 3, wa malidzalimina min ansar, boten wonten ingkang saged nulungi. Maaf, orang dapat syafaatnya Rasulullah itu syaratnya tidak syirik, mukmin. Ngapunten, sanajan maca sholawat ping 1000 sedina, tapi kalau dia syirik, wa malidzalimina min ansar, boten bakal nampi pitolongane Kanjeng Nabi. Nah, niku, jadi orang syirik itu tidak akan dapat pertolongan Rasulullah walaupun baca sholawat 1000 kali. Kalau syirik, makanya hindari segala macam syirik. Oleh karena itulah maka mendudukkan Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Quran supaya bisa membedakan mana yang lempeng, mana yang bengkok, mana yang bersih, mana yang kotor, mana yang terang benderang, mana yang gelap gulita. Karena tempatnya cuma 2 di besok di akhirat. Yang ada hanya surga dan neraka. Langka emper swarga. Ya Allah, mboten mlebu swarga nggih mboten napa-napa asal teng empere tok nggih kenging. Langka emperan. Ya cuma 2. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, maka bersyukurlah panjenengan dan saya itu bersyukur jadi orang muslim, jadi orang mukmin. Cara kula matur pada mlebu kamar wis nyekel kuncine. Kunci swarga niku la ilaha illallah. Niki mun kecepeng.
aja nganti ilang, aja nganti ketriwal, aja nganti rusak. Nah, badhe mlebu swarga wi nyekel kuncine, ning kuncine tugel dening syirik, kuncine mlentong dening syirik, kuncine wis ora bisa nggo buka swarga karena wis kecampuran syirik. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah dari segala macam bentuk syirik. Tentu yang paling bahaya syirik besar, menuhankan selain Allah sebagai sesembahan, meminta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, tidak meyakini terhadap Rasulullah. Itu termasuk perbuatan yang Allah mengharamkannya masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Mula saking pentingnya kunci swarga la ilaha illallah, menjelang wafat pun yang dibimbing kalimat la ilaha illallah. Mula nuwun sewu, yang disebut dengan orang wafat dalam tauhid itu dia sedang tidak berbuat syirik, dia sedang tidak berbuat zalim, dia tidak sedang memiliki keyakinan yang dicampur adukan. Jadi walaupun orang-orang Kristen Katolik Natalan, monggo itu hak dia, tapi kita jangan ikut-ikutan. Kata, ya soal yang lain ikut terserah, tanggungannya besok kepada Allah gitu. Kita jangan, masalahnya nuwun sewu, masa kok bersih dicampur karo kotor, bengkok dicampur karo lempeng, padang dicampur karo peteng, ndak bisa. Lakum dinukum, itu maksudnya bagimu agamamu, silahkan Natalan. Waliyadin, bagiku agamaku, saya tidak ikut. Saya orang kantor Pak, ya kalau kantor pasif, duduknya di belakang atau di mana, waktu nyanyi haleluya jangan ikut nyanyi haleluya. Waktu menyalakan lilin jangan ikut menyalakan lilin. Namanya dia berkeyakinan yang lain, lakum dinukum waliyadin, jangan dicampur adukan. Ada yang boleh saja mengucapkan selamat Natal, lakum dinukum waliyadin, silahkan, tanggung sendiri pada Allah. Saya dapat undangan besok oleh Katolik selaku penasihat pimpinan daerah. Kebetulan hari Ahad, undangannya jam 1 siang. Alhamdulillah, saya ada acara di Bumiayu. Nanti saya balas pakai WA. Saya ada acara di Bumiayu, sudah tercantum lama, maaf tidak bisa menghadiri. Udah. Tapi di hati saya, lakum dinukum waliyadin. Paling ya ngeriamangan, paling ya kambing guling. Tuku neng yaya nih bisa. Jangan terpesona dengan rotinya, jajannya, kambing gulingnya, door price-nya, sampai mengorbankan keyakinan. Padahal keyakinan itu dibawa mati sampai menghadap kepada Allah. Ngaten, lantas pundi Ustaz, tangga kula agamane Kristen, kula pinangi nggih salaman mawon pun meneng. Kayaknya kaku temen orang ngomong, ya ngomong selamat, neng atine selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kula pun diweni iki undangane oleh, WA-ne ya oleh, durung kula jawab. Nggih. Oleh karena itu saya bertekad tidak akan menghadiri, tapi tetap baik. Keletan bio kali tangga kula wingkingipun nggih Kristen, kula nggih sae tuku marmer ya karo dheweke kok. Bakul marmer sih.
Tapi soal Natalan, soal ya sendiri-sendiri. Agama jangan dicampur aduk. Oleh karena itu, kemurnian Islam itu jangan dicampur adukan dengan keyakinan-keyakinan yang mengotorinya. Apalagi sudah masuk lahan syirik, lahan kafir. Neng dunya apik. Ketemu ki mesem, ngomong ki biasa masyarakat. Tapi kalau sudah soal keyakinan, akidah, ibadah, syariah, muamalah, lakum dinukum waliyadin. Itulah toleransi Islam. Aja kebablasan. Toleransi ini kebablasan. Ya melu nyanyi, melu Natalan, ngaten niku namanya kebablasan. Buktinya Idul Fitri mereka tidak kita undang. Apa kita kirim undangan takmir masjid kepada yang terhormat Paulus harap hadir sholat Idul Fitri? Enggak. Itu ya orang biasa sholat. Kalau ada orang Islam diundang tidak hadir, yang salah yang ngundang. Jangan kita mau disalahkan terus. Yang ngundang yang salah. Ngerti wong Islam kok diundang. Yang sholat Jumatan ya orang ngundang, Idul Fitri, Idul Adha ya orang ngundang. Nah, inilah namanya toleransi yang beraturan. Jangan toleransi yang kebablasan. Bagi mereka yang begitu-begitu, silahkan tanggung jawab sendiri kepada Allah. Selesai. Katen, mugi-mugi manfaat karena ini masih suasana orang Nasrani pada Natalan. Monggo dilalah akhir Desember angin puting beliung, banjir. Niku dilalah kalau Desember ini kok sedang acara. Dulu waktu Aceh juga Desember. Ini kemarin Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, ya mirip-mirip Arab Desemberan. Bukan berarti kita nyupatani. Dilalah kejadiannya pada bulan Desember. Makatan Kirang Langkung, kita sebagai warga negara tetap toleran. Bergaul RT-an bareng. Gerak jalan sehat bareng. Pos kamling bareng. 17-an bareng. Hari Pahlawan bareng. Pancasila bareng. Undang-Undang Dasar 45 bareng. Tapi kalau sudah masuk akidah, ibadah, syariah, muamalah, akhlakul karimah, lakum dinukum waliyadin. Itu cara Profesor Dr. Amukti Ali, wallahu yarham, mantan Menteri Agama, setuju dalam perbedaan. Berbeda tapi setuju. Beda tapi setuju warga negara. Ia setuju warga negara, ning beda. Bisa menempatkan ini agama, ini negara. Kalau soal Pancasila bareng, UUD 45 bareng, 17 Agustus bareng, Hari Pahlawan bareng, RT-an, Pos Kamling, Dasawisma, PKK, Dharma Wanita, Warakawuri, Bayangkara bareng. Tapi kalau sudah akidah, ibadah, syariah, muamalah, akhlakul karimah, lakum dinukum waliyadin. Makaten, mugi manfaat. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau mungkin agak sedikit materi-materi saya agak keras-keras sedikit, biar tidak timbul fitnah ya jangan dipancar luaskan. Tetapi khusus untuk intern mukmin, muslim, muhsin, muttaqin, supaya menghadap Allah tetap dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.